Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas 1 teknik kompilasi. Adapun konten yang akan saya bahas pada kesempatan ini ada 6 konten di mana berisi 3 bahasa, yaitu bahasa assembly, bahasa Pascal, dan bahasa C, dengan masing-masing reservoir word-nya, yaitu reservoir word bahasa assembly, bahasa Pascal, dan reservoir word bahasa C. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bahasa assembly. Bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai bahasa assembly merupakan suatu bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Program bahasa assembly atau assembler adalah suatu program yang mengambil input yang disebut sebagai program sumber yang didekodekan dalam simbol bahasa mesin dan dikonversi ke dalam program bahasa mesin heksadesimal atau objek program. Penemuan mikroprosesor itu sendiri pada tahun 1970-an merupakan perkembangan yang sangat menentukan dari dunia elektronika yang mengagumkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kepopuleran mikroprosesor, yaitu ukurannya yang lebih kecil, daya yang dibutuhkan rendah, serta harganya yang murah. Komputer mempunyai elemen-elemen fungsional, ada 4, yaitu sebagai unit kontrol dan aritmetika, sebagai unit memori instruksi, sebagai unit memori data, dan sebagai unit input-output. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai reservoir word bahasa assembly. Saya akan menyebutkan reservoir word bahasa assembly, yaitu AKBU, yaitu digunakan untuk mendefinisikan konstanta. DB digunakan untuk pendefinisian data dengan ukuran satuan 1 byte. DW digunakan untuk pendefinisian data dengan ukuran satuan 1 word. dBit digunakan untuk mendefinisikan data dengan ukuran 1 bit. DS digunakan untuk pemesanan tempat penyimpanan data di RAM. ORG digunakan untuk inisialisasi alamat mulai program. N digunakan untuk penanda akhir program. CSEC digunakan untuk penanda penempatan di kode segmen. XESEC digunakan untuk penanda penempatan di eksternal data segmen. DSEC digunakan untuk penanda penempatan di internal direct data segmen. ISEC digunakan untuk penanda penempatan di internal indirect data segmen. BSEC digunakan sebagai penanda penempatan di bit data segmen. Kode digunakan sebagai penanda memulai pendefinisian program. Xdata digunakan untuk pendefinisian eksternal data. Data digunakan untuk pendefinisian internal direct data. IData digunakan untuk pendefinisian internal indirect data. Bit digunakan untuk pendefinisian data bit. Hashtag include digunakan untuk mengikutsertakan file program lain. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu bahasa Pascal. Bahasa Pascal merupakan bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth. Dia merupakan seorang anggota International Federation of Information Processing pada tahun 1971 dengan mengambil nama dari matematikawan Prancis, yaitu Blaise Pascal, yang pertama kali menciptakan mesin penghitung. Profesor tersebut membuat bahasa Pascal ini sebagai alat bantu untuk mengajarkan konsep pemrograman komputer kepada mahasiswanya. Adapun kelebihan dari bahasa pemrograman Pascal itu sendiri, yaitu yang pertama, tipe data standar, di mana tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrogram. Pascal memiliki tipe data standar, yaitu boolean, integer, real, char, dan string. Kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Pascal yaitu user-defined data types. Maksudnya, programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Kelebihan yang ketiga yaitu strongly typed.
atau programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk penyimpanan tipe data selain dari format yang ditentukan. Kemudian terstruktur, maksudnya memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Kelebihan dari program Pascal yang terakhir yaitu dia bersifat sederhana dan ekspresif, yaitu memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu reservoir word bahasa Pascal. Di sini ada reservoir word bahasa Pascal, yaitu n, array, asm, begin, case, cause, diff, do, down to, else, and, file, for, function, go to, if, implementation, in, label, mood, nil, not, off, or, packet, procedure, program, record, repeat, set, then, to, type, unit, until, uses, for, while, dan with. Kemudian pembahasan kita yang kelima yaitu bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang dapat dikatakan berada di antara bahasa beraras rendah dan bahasa beraras tinggi. Penulisan program dalam bahasa C dilakukan dengan membagi dalam blok-blok, sehingga bahasa C disebut dengan bahasa terstruktur. Bahasa C dapat digunakan di berbagai mesin dengan mudah, mulai dari PC sampai dengan mainframe, dengan berbagai sistem operasi, misalnya DOS, Unix, VMS, dan lain-lain. Saya tadi mengatakan bahwa bahasa C merupakan bahasa antara bahasa beraras rendah dan bahasa beraras tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari bahasa beraras rendah dan bahasa beraras tinggi tersebut. Bahasa beraras rendah artinya bahasa yang berorientasi pada mesin dan beraras tinggi berorientasi pada manusia. Bahasa beraras rendah misalnya bahasa assembler. Bahasa ini ditulis dengan sandi yang dimengerti oleh mesin saja. Oleh karena itu hanya digunakan bagi yang memprogram di mikroprosesor. Bahasa beraras rendah merupakan bahasa yang membutuhkan kecermatan yang teliti bagi program, karena perintahnya harus rinci. Ditambah lagi masing-masing pabrik mempunyai sandi perintah tersendiri. Kelebihan dari bahasa C. Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C sifatnya portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Bahasa C juga menyediakan sedikit kata-kata kunci, yaitu hanya terdapat 32 kata kunci yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya, yaitu reservoir word bahasa C. Selain itu, proses executable program bahasa C lebih cepat. Dukungan pustakanya juga lebih banyak. Bahasa C juga termasuk bahasa yang terstruktur dan bahasa tingkat menengah. Dari kelebihan-kelebihan bahasa C juga mempunyai kekurangan, di mana banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan si pemakai, sehingga akan terjadi kesulitan bagi si pemula yang menggunakan pointer. Kemudian reservoir word bahasa C. Di sini ada 32 reservoir word bahasa C. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa bahasa C mempunyai sedikit kata kunci. Yang kata kuncinya yaitu auto, break, case, char, constant, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, go to, if, in, long, register, return, sort, signet, size of, static, stack, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, dan while.
Itulah penjelasan saya mengenai 3 bahasa yaitu bahasa assembly, bahasa Pascal, dan bahasa C serta reservoir word-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.